never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez secara dramatis menjadi yang tercepat pada sesi praktis latihan MotoGP Malaysia 2023. Alex Marquez menorehkan catatan waktu terbaik dengan 1 menit 57,823 detik pada sesi yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat, 10 November 2023. Adapun Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Jack Miller, Red Bull KTM, berada di posisi kedua dan ketiga. Sesi praktis dimulai, Marc Marquez langsung menjadi yang tercepat dalam percobaan pertama dengan catatan waktu 1 menit 59,515 detik. Awal yang cukup baik bagi Marquez karena mengalami peningkatan daripada sesi pagi hari yang hanya membukukan waktu 2 menit 01,110 detik. Adik Marc Marquez, Alex Marquez tak mau ketinggalan unjuk gigi di sesi praktis yang baru berjalan 10 menit. Dia mengambil posisi teratas dengan raihan 1 menit 58,705 detik. Sementara nasib kurang baik kembali dialami pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro setelah motornya terbakar pada sesi FP1. Espargaro terjatuh di tikungan 1 karena mengalami low side crash. Adapun Fabio Quartararo ikut memanaskan persaingan dengan berhasil menembus posisi 3 besar. Peningkatan juga dialami pemenang GP Malaysia musim lalu, Francesco Bagnaia berhasil naik ke posisi 5 besar usai hasil kurang baik didapatnya pada sesi FP1. 20 menit berjalannya sesi, Jorge Martin kembali menunjukkan tajinya untuk mengambil alih posisi teratas. Martin baru mencatatkan waktu tercepat setelah melalui 8 putaran dengan 1 menit 58,523 detik. Apes bagi Alex Espargaro yang harus terjatuh untuk kedua kalinya pada sesi praktis kali ini. Dia mengalami low side crash di tikungan 9. Tersisa 20 menit, pembalap Aprilia, Maverick Vinales merangsek ke posisi 3 besar dengan menggusur Marc Marquez. Adapun posisi Bagnaia masih belum aman karena mulai banyak pembalap lainnya yang berhasil menembus ke 10 besar. Brad Binder yang akhirnya berhasil mengkudeta posisi pertama milik Jorge Martin. Momen itu tak berlangsung lama, Binder kembali turun usai Fabio Quartararo melesat dengan catatan lap 1 menit 58,399 detik. Binder tak mau kalah, dia langsung mempertajam catatan waktunya untuk kembali menjadi yang tercepat sementara dengan 1 menit 58,310 detik. Persaingan semakin memanas di 10 menit terakhir, Alex Marquez menjadi yang teratas lagi dengan catatan waktu 1 menit 58,227 detik. Sementara Alex Espargaro benar-benar kesulitan usai harus terjatuh untuk keempat kalinya pada sesi praktis. Dramatis di sesi flying lap terakhir, Martin menunjukkan kecepatannya untuk kembali menjadi yang teratas dengan catatan lap 1 menit 57,997 detik. Di saat Martin hampir menjadi yang tercepat, posisi teratas berhasil dikudeta Alex Marquez lagi. Alex Marquez akhirnya menjadi yang tercepat 1 menit 57,823 detik. Adapun Marc Marquez harus keluar dari zona aman 10 besar. Kehadiran Marc Marquez ke Gresini Racing yang merupakan tim pelanggan Ducati dinilai akan membawa dampak pada musim depan. Kepindahan Marquez ke Gresini Racing masih menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, pengamat hingga mantan pembalap. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut mulai musim 2024 mendatang sudah resmi tidak menjadi bagian dari Repsol Honda lagi. Marquez menjadi keluarga besar Ducati dengan membalap untuk Gresini Racing dengan kontrak selama 1 musim. Keputusan peraih 8 gelar juara dunia itu untuk pindah tidak bisa dilepaskan dari situasi Honda saat ini. Tim pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut masih belum mampu mengembangkan RC213V menjadi lebih kompetitif lagi. Berlabuhnya Marquez ke Gresini Racing juga menjadi sorotan Andrea Iannone yang baru saja menuntaskan masa hukuman kasus doping. Rider asal Italia itu juga akan menjadi joki motor Ducati bersama tim Gulliven untuk ajang World Superbike, WSBK, musim depan. Di sela-sela persiapan menghadapi musim depan, The Maniacio memiliki pandangan sinis terhadap Marquez. Iannone menganggap bahwa kedatangan Marquez berpotensi menghadirkan sebuah kekacauan untuk Ducati.
Pembalap asal Spanyol itu dikhawatirkan akan mengacaukan semua sistem yang sudah dibuat Ducati mengingat karakternya yang berani. Dia segera akan membuat kekacauan, kami sudah merasakan hal itu pada balapan pertama, itu cara dia melaju dan itulah kebenarannya, ucap Iannone. Lebih lanjut, Iannone juga memperingatkan Marquez untuk tidak berlebihan dalam menunjukkan sikap baik di dalam atau di luar lintasan. Bagi Iannone, Marquez tidak akan mudah menaklukkan Ducati Desmosedici meski memiliki bakat luar biasa sebagai seorang pembalap. Ducati punya pengalaman dan jika Marquez melebih-lebihkannya, itu akan merugikan dia sendiri, kata Iannone. Memang benar dia bisa melaju dengan cepat tapi itu tidaklah mudah, imbuhnya, dilansir dari laman Corse di Moto. Sentilan dari Iannone tersebut kepada sosok yang identik dengan nomor 93 itu bukanlah hal yang asing. Pasalnya, selama ini, Iannone telah memiliki reputasi sebagai pembalap yang ditakuti oleh Marquez ketika masih berada di MotoGP. Hal itu sempat dilontarkan oleh pengamat MotoGP kondang asal Italia, Carlo Pernat. Tapi harus dikatakan bahwa Marquez selalu bilang Iannone adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya, kata Pernat, dilansir dari Gipone. Sementara itu, sensasi luar biasa dirasakan Iannone saat menggeber motor Ducati Panigale V4R dalam tes pramusim WSBK di sirkuit Jerez, Spanyol. Momen tersebut menjadi momen pertama Iannone beraksi di atas motor lagi usai hiatus akibat sanksi selama 4 tahun atau sejak MotoGP Malaysia 2019. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Luca Marini diincar HRC, tidak menutup kemungkinan gabung Repsol Honda. Luca Marini yang notabene adik dari Valentino Rossi itu sedang menjadi perbincangan hangat di MotoGP. Pembalap Muni VR46 itu, kini disebut akan beralih ke HRC setelah adanya rumor tawaran dari pabrikan Jepang. Tentu saja, ini menjadi rumor yang panas, mengingat dia ini merupakan adik dari Rossi yang terkenal memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Honda di masa lalu. Tapi menurut Luca Marini, itu tidak menjadi suatu alasan untuk tidak bisa hengkang ke Honda. Bahkan Luca Marini dengan tegas sangat senang jika rumor Honda tertarik pada dirinya. Ya, jika rumor itu benar, saya akan senang, ungkapnya dari motosan.es. Tapi saya sudah punya kontrak dengan VR46 dan saya tidak punya klausul apapun untuk dieksploitasi. Bagaimanapun, saya puas dengan hasil yang kami capai bersama tim dan pada tahun 2025 kami bertujuan untuk terus melanjutkan ke arah ini, sambungnya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan dirinya bisa saja bergabung dengan HRC. Dalam konteks ini, dia siap ditaruh di tim Repsol Honda sebagai pengganti Marc Marquez yang hengkang dari Honda. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez girang boleh jajal Ducati di akhir musim. Bintang MotoGP, Marc Marquez, diizinkan oleh Honda untuk bisa menjajal motor Ducati Desmosedici GP23 pada tes pasca musim di sirkuit Valencia. Dia berterima kasih kepada Repsol Honda atas restu yang diberikan. Sebagaimana diketahui, Marquez resmi akan meninggalkan Honda pada akhir musim 2023 dan akan berpindah ke Gresini Ducati untuk MotoGP 2024. Musim depan, dirinya akan mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23. Beberapa waktu lalu, dikonfirmasi bahwa Marquez akan menjajal motor yang akan ditungganginya musim depan itu pada tes pasca musim MotoGP 2023 di Valencia akhir November mendatang. Marquez girang dengan kepastian tersebut. Pasalnya, sempat muncul kekhawatiran dia tak mendapat izin, mengingat kontraknya bersama Repsol Honda masih terus berjalan hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Itu adalah kabar yang sangat baik. Saya ingin berterima kasih kepada Honda dan seluruh staf di dalamnya yang telah mengizinkan saya melakukan itu, kata Marquez dilansir dari Crash. Juara dunia MotoGP 6 kali itu bersyukur bisa mencoba motor anyarnya itu lebih cepat. Dengan begitu, dia merasa bisa lebih memahami caranya berkendara musim depan akan seperti apa. Bagi seorang pembalap, tes ini sangatlah penting karena bukan hanya tes selama 1 hari, tetapi bisa hingga 2 bulan. Jika tidak melakukan tes itu, saya mungkin hanya bisa liburan pada Desember dan Januari tanpa mencoba motornya.
ujarnya. Bagi seorang pembalap, itu bukan hal yang baik dan bahkan sebuah mimpi buruk. Setidaknya dengan ini saya bisa mengetahui gaya berkendara musim depan akan seperti apa, tutur Marquez. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Mengenal teknik towing penuh aroma licik ala Marc Marquez yang pernah buat lawan kesal. Towing kerap dilakukan pembalap untuk mendapatkan slipstream. Sering kita lihat beberapa pembalap membuntuti rival tepat di belakangnya. Sebagian penggemar ada yang menganggap itu adalah cara licik pembalap menemukan momentum untuk menyalip sang rival. Lebih dalam, itu sebetulnya dikenal dengan nama teknik towing. Menurut laman resmi MotoGP, towing adalah cara pembalap membuntuti lawan lain tepat di belakangnya. Hal tersebut dilakukan seorang pembalap untuk mendapatkan keuntungan slipstream. Slipstream merupakan aliran angin bebas atau free air yang mengalir tepat di belakang pembalap. Apabila seorang pembalap tepat membuntuti di belakang rider lainnya, maka keuntungan yang bisa didapatkan adalah kecepatan yang lebih baik. Itu karena, angin yang menerpa telah terhalang oleh motor di depannya. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Marc Marquez kepada Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Aksi saling menunggu terjadi untuk mendapatkan keuntungan towing, di mana Marquez menjadi aktor utama. Peraih 8 gelar juara dunia itu melaju dengan membuntuti Jack Miller dari Red Bull KTM untuk mempertajam catatan waktunya. Dengan aksi tersebut, Marquez nyaris terlibat kontak dengan Takaaki Nakagami dari LCR Honda, hingga dirinya dinyatakan lolos Q2. Hingga sesi Q2 berlangsung separuh jalan, dua rider dari Q1 yakni Alex Marquez dan Marc Marquez belum mencatatkan waktu terbaiknya. Sementara itu, rider andalan Ducati Francesco Bagnaia masih kesulitan menembus 5 besar hingga menjelang run 2-nya. Memasuki masa akhir Q2, Marquez akhirnya melakukan putaran dengan membuntuti Bagnaia di 3 menit terakhir Q2. Juara bertahan musim lalu itu menembus urutan ketiga meski dibuntuti Marquez yang akhirnya berada di urutan ke-6. Martin tidak tinggal diam, dia merebut lagi pole position usai mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,287 detik. Gestur kecewa ditunjukkan Bagnaia setelah last flying lap-nya gagal, gara-gara diganggu Marc Marquez. Yang jadi pertanyaan, kenapa Marc Marquez gak mau membuntuti atau mentowing Jorge Martin, di mana hal itu sangat bikin geram para penggemar MotoGP. Tampaknya Marc Marquez sengaja ganggu Pecco Bagnaia, demi melancarkan Jorge Martin merebut gelar juara dunia. Hal itu menjadi pengingat ketika Marc Marquez melakukannya kepada Valentino Rossi di MotoGP musim 2015. Marc Marquez yang kala itu sedang mengganggu konsentrasi Valentino Rossi yang juga sama-sama memperebutkan gelar juara dunia dengan Jorge Lorenzo. Marc Marquez sengaja bantu Jorge Lorenzo rekan senegaranya untuk raih gelar juara dunia MotoGP 2015. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.